Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Fansuri. Saya selaku mahasiswa STKI PPGRI Sumeneb, Prodi PGSD semester 6 kelas 6D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data menggunakan Microsoft Excel pada mata kuliah TIK pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat 5 instruksi teman-teman. Yang pertama yaitu di sini terdapat tabel yang dimana kita diminta untuk menambahkan beberapa kolom, yaitu yang pertama ada kolom nilai rata-rata, terus yang kedua itu ada kolom predikat, dan yang terakhir itu ada kolom status teman-teman. Nah, setelah itu yang pertama kita akan mengerjakan yaitu kolom nilai rata-rata teman-teman. Nah, bagaimana cara mengerjakan kolom dinilai rata-rata teman-teman? Jadi caranya di sini teman-teman, tinggal teman-teman tekan sama dengan, setelah itu teman-teman ketik average, setelah itu buka kurung, setelah itu kursor teman arahkan ke nilai di sini di matematika. Setelah itu geser ke kanan sampai nilai yang bahasa Inggris teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini, tinggal teman-teman berikan tutup kurung dan tekan tombol enter. Maka secara otomatis akan muncul nilai rata-rata dari beberapa mata pelajaran. Seperti itu teman-teman. Setelah itu bagaimana cara mengisi ke bawahnya? Apakah sama seperti tadi? Nah, cara instannya teman-teman yaitu tinggal teman-teman arahkan kursornya seperti ini. Setelah itu tinggal teman-teman geser ke bawah teman-teman. Seperti ini. Setelah itu akan otomatis terisi teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan kepada predikat teman-teman. Kolom predikat di sini teman-teman. Nah, bagaimana cara mengerjakan kolom predikat itu sendiri? Nah, caranya di sini teman-teman, tinggal teman-teman tekan sama dengan, setelah itu ketik if, setelah itu buka kurung. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di nilai rata-rata ini masuk ke kolom mana saja teman-teman. Nah, di nilai rata-rata 82,6 ini masuk ke kolom I2 teman-teman, yaitu I lurus dengan kolom I dan juga lurus dengan kolom 2. Jadi di sini kita ketik I2 teman-teman. Setelah itu kita ketik besar dari atau lebih dari sama dengan 90. Kenapa saya mengetik 90 di sini teman-teman? Karena di sini teman-teman bisa lihat di kolom predikat dengan ketentuan nilai A, B, C, D, E. Nah, di sini kolom dengan ketentuan nilai A itu adalah 90 teman-teman. Setelah itu ada B dengan ketentuan nilai 80 sampai 89. Setelah itu ada C 70 sampai 79. Setelah itu ada D 60 sampai 69 dan E lebih kecil dari 60. Jadi 60 ke bawah teman-teman nilainya. Nah, di sini saya akan mengerjakan dengan nilai ketentuan dari A teman-teman. A, setelah itu B, C, D, dan E teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Kita ketik titik koma. Setelah kita ketik titik koma di sini teman-teman, kita berikan tombol petik. Setelah kita berikan tombol petik, kita ketik A selaku ketentuan dari nilai 90. Setelah itu kita berikan tanda petik lagi dan diakhiri dengan titik koma teman-teman. Jadi seperti ini ya caranya untuk mengisi nilai A teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana cara untuk mengisi nilai B dan selanjutnya? Sama seperti yang A ini teman-teman. Jadi tinggal teman-teman ketik if. Setelah teman-teman ketik if, teman-teman ketik buka kurung. Setelah itu I2. Setelah I2 itu lebih dari sama dengan 80 karena ketentuan dari nilai B itu ada 80 sampai 89. Setelah itu teman-teman ketik titik koma. Setelah titik koma, teman-teman ketik tanda petik. Setelah itu ketik B selaku ketentuan dari nilai 80 sampai 89. Setelah itu berikan tanda petik lagi, dan diakhiri dengan titik koma, teman-teman.
Nah, kita lanjutkan ke nilai C sama seperti tadi. Kita ketik if, buka kurung, I2. Setelah I2 lebih besar atau lebih dari sama dengan 70. Karena memang kita akan mengerjakan nilai C, yaitu 70 sampai 79. Jadi di sini kita ketik 70 teman-teman. Setelah itu kita ketik titik koma. Setelah titik koma kita ketik tanda petik. Setelah itu kita ketik C selaku ketentuan dari nilai yang saya sebutkan tadi. Kita berikan tanda petik lagi dan diakhiri dengan titik koma. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan, kita ketik if, kita ketik buka kurung, kita ketik I2. Setelah kita ketik I2, kita ketik besar dari sama dengan, setelah sama dengan, kita ketik 60 selaku ketentuan dari nilai D yaitu 60 sampai 69. Setelah itu kita ketik titik koma. Setelah itu lanjutkan tanda petik. Kita ketik D, setelah itu tanda petik dan diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita lanjutkan ke nilai yang E yaitu if, buka kurung, I2. Setelah I2 itu kita karena nilai E itu kecil dari 60 bukan besar dari 60, maka di sini kita ketik kecil dari 60. Setelah 60 kita berikan titik koma. Setelah itu kita berikan tanda petik. Kita ketik nilai E. Setelah itu kita berikan tanda petik lagi di sini. Setelah itu kita tutup dengan tutup kurung teman-teman. Namun bisa dilihat di sini teman-teman, karena di sini buka kurungnya itu ada 4, maka di sini kita tutup kurungnya berikan 4 juga teman-teman. Jadi di sini kita berikan 4, 1, 2, 3, dan 4 teman-teman. Jadi setelah selesai seperti ini, tinggal kita pencet enter di sini teman-teman. Nah, maka di sini kolom predikat akan muncul teman-teman. Nilainya berupa B teman-teman. Nah, bagaimana cara mengisi ke bawahnya? Ini sama dengan mengisi di nilai rata-rata teman-teman. Tinggal kita arahkan kursornya ke sini. Setelah itu kita geser ke bawah. Seperti ini. Dan maka akan otomatis terisi teman-teman. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengisi kolom status teman-teman? Setelah kita mengisi nilai rata-rata, kolom nilai rata-rata, kolom predikat, dan yang selanjutnya di sini kita akan mengisi kolom status teman-teman. Nah, caranya teman-teman yaitu di sini kita tekan sama dengan, setelah itu kita ketik if, buka kurung, sama seperti di predikat, di nilai rata-rata di paling atas di 82,6. Di sini kita masuk ke I2. Setelah kita ketik I2 teman-teman, kita ketik besar dari sama dengan 70. Kenapa saya mengetik 70 teman-teman? Karena memang di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya lulus jika semua mata pelajaran 70. Remedial jika ada mata pelajaran di bawah 70 teman-teman, kecil dari 70. Jadi di sini yang mengalami remedial adalah siswa yang memiliki nilai di bawah 70 teman-teman. Maka mereka akan mengalami yang namanya remedial. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan di sini. Setelah kita ketik 70, kita ketik titik koma. Setelah kita ketik titik koma, kita berikan tanda petik. Setelah itu kita ketik lulus. Lulus. Setelah itu kita berikan tanda petik lagi. Setelah kita berikan tanda petik, kita berikan titik koma. Setelah itu kita berikan tanda petik lagi dan kita ketik remedial di sini teman-teman remedial, karena di sini kan untuk mengukur status siswa yang lulus dan juga remedial di sini teman-teman. Setelah itu kita berikan tanda petik lagi dan diakhiri dengan tutup kurung teman-teman. Karena di sini tutup kurungnya 1, jadi di sini kita buka kurungnya 1, jadi di sini kita berikan cukup 1 tutup kurung di sini teman-teman. Jadi di sini tinggal kita tekan enter teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisi ke bawahnya di sini teman-teman? Sama seperti mengisi di nilai rata-rata dengan nilai predikat teman-teman. Tinggal kita arahkan ke sini. Setelah itu kita geser ke bawah terus. Nah, jadi secara otomatis akan muncul siswa yang
lulus dengan siswa yang harus mengikuti yang namanya remedial di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengukur nilai rata-rata dari satu mata pelajaran dari total jumlah siswa, teman-teman. Jadi di sini caranya di sini, teman-teman, tinggal teman-teman ketik average ya. Kita ketik sama dengan, setelah itu average. Setelah itu kita ketik buka kurung. Setelah buka kurung di sini, teman-teman, tinggal teman-teman arahkan ke nilai yang paling atas di sini, teman-teman, 80. Karena memang di sini kita akan menilai nilai rata-rata pada mata pelajaran matematika di sini, teman-teman, dari total seluruh siswa. Setelah itu, setelah kita arahkan ke sini, tinggal kita geser ke bawah. Nah, setelah itu di sini, teman-teman, tinggal kita akhiri dengan tutup kurung dan kita tekan tombol enter, teman-teman. Jadi bisa diketahui bahwasanya nilai rata-rata dari mata pelajaran matematika dari total seluruh siswa yaitu ada 78,8, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Sama seperti di nilai mata pelajaran matematika, kita ketik sama dengan, setelah itu kita ketik average. Setelah itu kita ketik buka kurung. Setelah buka kurung, kita arahkan kursor kita ke sini. Setelah itu kita geser ke bawah. Setelah kita geser ke bawah, tinggal kita berikan yang namanya tutup kurung dan kita tekan tombol enter di sini, teman-teman. Begitupun selanjutnya di situ, teman-teman. Di IPAS, PABP, bahasa Inggris, caranya sama, teman-teman, seperti yang mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPAS, PABP, dan juga bahasa Inggris, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, sama dengan average, buka kurung. Setelah buka kurung, kita blok di sini. Kita ketik sama dengan average, buka kurung. Ini kita blok. Setelah kita blok, kita berikan tutup kurung, kita enter. Kita lanjut di PABP, sama seperti tadi, sama dengan average. Setelah itu kita ketik buka kurung, kita blok di PABP sampai sini. Setelah itu kita akhiri dengan tutup kurung dan kita tekan tombol enter di sini, teman-teman. Selanjutnya yang bahasa Inggris, kita tekan sama tombol sama dengan, kita ketik average, kita berikan buka kurung. Setelah itu kita arahkan kursor kita ke sini. Setelah itu kita geser sampai ke paling bawah. Kita akhiri dengan tutup kurung dan kita ketik tombol enter, teman-teman. Seperti itu. Maka kita sudah menyelesaikan dari nilai rata-rata, predikat, status, dan juga nilai rata-rata dari suatu mata pelajaran dari total seluruh siswa, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini, teman-teman, kita akan membuat yang namanya grafik, teman-teman. Karena memang di sini pada instruksi yang ketiga, kita diminta untuk membuat grafik, teman-teman, dengan ambang batas kelulusan yaitu 75, teman-teman. Setelah kita membuat grafik, kita diminta untuk membuat garis dengan ambang batas kelulusan yaitu 75, teman-teman. Nah, di sini caranya yaitu yang pertama, kita arahkan kursor ke siswa. Setelah itu kita blok di sini, teman-teman. Kita blok seperti ini. Nah, ketika sudah selesai kita blok, kita langsung arahkan kursor kita ke insert. Setelah ke insert, kita arahkan ke sini, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu terserah teman-teman mau ngambil yang mana, teman-teman, grafiknya. Terserah teman-teman mau ngambil yang mana. Misal saya ambil yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Cuman di sini kan memang masih belum ada garis dengan ambang batas kelulusan 75, teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai yang ini, mau yang pakai yang ini. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, misal saya pakai yang tadi, teman-teman.
Nah, di sini. Setelah itu, teman-teman tinggal pencet tombol ini, change chart type. Nah, setelah itu, teman-teman bisa pergi ke combo, teman-teman, di sini. Untuk memberikan yang namanya garis ambang batas kelulusan, teman-teman. Setelah itu, tinggal teman-teman pencet tombol OK di sini, teman-teman. Maka di sini bisa dilihat terdapat garis dari ambang batas kelulusan nih. Seperti itu, teman-teman. Nah, bisa dilihat garisnya itu ada di pertengahan antara nilai 80 dan 70, yaitu 75. Nah, di sini di garis orange ini kan sudah ada nilai 75. Nah, ini adalah ambang batas nilai kelulusan dari siswa itu sendiri, teman-teman. Seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah menjelaskan terkait bagaimana cara membuat grafik dengan garis ambang batas kelulusan yaitu 75. Selanjutnya, di sini kita akan membuat yang namanya grafik lingkaran, teman-teman. Kita alihkan ke grafik lingkaran di sini, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan grafik lingkaran, teman-teman? Pertama, yaitu di sini saya sudah menyediakan nama siswa dengan statusnya, yaitu ada yang lulus dan juga ada yang remedial di sini. Terus di sini saya juga memberikan tabel dengan berisi nomor, keterangan lulus remedial dengan total, terus ada jumlah dan juga di sini ada yang namanya presentase, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwasanya dari siswa yang lulus berjumlah 19 orang, teman-teman, di sini. Dan siswa yang mengalami remedial itu sebanyak 6 orang, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengkalkulasikan dari total jumlah siswa lulus dengan yang remedial? Nah, caranya, teman-teman, yaitu tinggal teman-teman itu ketik mohon maaf, kita ketik sama dengan, setelah kita ketik sama dengan, kita ketik sum, setelah itu buka kurung. Setelah buka kurung di sini, teman-teman, bisa teman-teman lihat di jumlah siswa yang lulus itu di 19 itu masuk ke eh, bagian mana, teman-teman? Nah, kebetulan memang dari 19 total jumlah siswa yang lulus itu masuk ke kolom H2, teman-teman. Seperti itu. Setelah itu, kita ketik titik 2. Setelah kita ketik titik 2, kita arahkan kursor kita ke 6, teman-teman. Ke jumlah siswa yang harus mengikuti yang namanya remedial, yaitu masuk ke kolom H3. Setelah itu, kita tinggal berikan tutup kurung dan kita tekan tombol enter, teman-teman. Maka di sini bisa kita ketahui bahwasanya total dari jumlah siswa dengan yang lulus dan remedial itu berjumlah 26, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke presentase, teman-teman. Jadi di sini karena memang grafik di lingkaran ini kita membuat presentase, otomatis kita itu harus mengisi yang namanya presentase terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita membuat yang namanya grafik lingkaran di situ, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengisi presentase di sini? Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Yang pertama di sini teman-teman ketik sama dengan, setelah itu buka kurung. Nah, setelah itu teman-teman tinggal teman-teman ketik 19 H2. Nah, setelah H2 di sini, teman-teman, tinggal teman-teman ketik garis miring. Setelah itu teman-teman ketik kontrol atau CTRL. Setelah itu teman-teman ketik 25 di sini dengan total jumlah siswa dan diakhiri dengan tombol tutup kurung dan tinggal teman-teman memencet tombol enter, teman-teman. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwasanya jumlah atau presentase dari siswa yang lulus sebanyak 19 orang itu yaitu
76% teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yaitu persentase siswa yang mengalami remedial di sini teman-teman. Sama seperti tadi, yaitu di sini kita ketik sama dengan, setelah kita ketik sama dengan di sini kita buka kurung. Setelah kita buka kurung, kita tekan tombol 6. Karena di tombol 6 ini mohon maaf, maksudnya di kolom 6 ini masuk ke kolom H3. Jadi di sini pasti akan muncul yang namanya H3 teman-teman. Setelah itu kita berikan garis miring. Setelah kita berikan garis miring, kita pencet tombol CTRL atau kontrol. Setelah itu kita arahkan ke 25 dan kita berikan tutup kurung. Setelah itu kita tekan tombol enter teman-teman. Jadi di sini persentase dari siswa yang mengalami remedial sejumlah 6 orang, yaitu presentasenya 24% teman-teman. Setelah itu, bagaimana kita mau mengkalkulasikan dari persentase 76% dengan 24%? Di sini sama seperti jumlah siswa yang lulus dengan remedial di sini teman-teman. Yaitu kita ketik sama dengan, setelah kita ketik sama dengan, kita ketik sum di sini teman-teman. Setelah kita ketik sum, kita buka kurung. Setelah buka kurung, kita pencet ini 76%, yaitu I2. Setelah itu kita berikan titik 2. Setelah titik 2, kita pencet 24, yaitu 24 ini masuk ke kolom apa teman-teman? Nah, di 24% ini masuk ke kolom I3 teman-teman. Setelah itu kita akhiri dengan tutup kurung dan kita pencet tombol enter teman-teman. Maka jumlah persentase dari siswa lulus yaitu 76% dengan siswa yang remedial yaitu 24%. Jika kita kalkulasikan yaitu sebanyak 100% teman-teman totalnya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk membuat grafik lingkaran teman-teman? Nah, caranya teman-teman di sini kita blok presentasi di sini 76 dan 24%. Setelah itu kita pergi ke insert. Setelah pergi ke insert, bisa teman-teman lihat di sini kita pergi ke arah sini. Nah, di sini bebas teman-teman mau pakai yang mana, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini. Misal saya contohkan, saya ambil yang ini teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bebas mau pakai yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan lain semacamnya, itu terserah teman-teman, seperti itu. Nah, terus setelah itu, nah di sini kan memang teman-teman masih belum diketahui manakah yang warna yang lulus dengan yang remedial di sini teman-teman. Nah, caranya di sini teman-teman tinggal teman-teman pencet ini. Setelah itu teman-teman pencet kanan. Terus arahkan ke select data. Tekan tombol edit di sini. Setelah itu teman-teman tinggal arahkan kursor teman-teman ke lulus dan remedial seperti ini. Setelah itu tinggal teman-teman pencet tombol OK. Setelah itu pencet tombol OK. Nah, di sini bisa teman-teman ketahui bahwasanya untuk yang warna biru ini sebanyak 76% adalah siswa yang lulus, sedangkan yang warna orange dengan persentase 24% adalah siswa yang mengalami remedial teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, kita akan diminta untuk membuat persentase nilai rata-rata siswa laki-laki dengan siswa perempuan teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel seperti yang ada di data siswa yang pertama, seperti yang ada di sini. Dan juga saya juga menyiapkan tabel di sini dengan keterangan nomor, jenis kelamin, matematika, nilai rata-rata dengan berbagai mata pelajaran di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya tidak mengkalkulasikan nilai rata-rata siswa laki-laki dan siswa perempuan agar untuk mempersingkat waktu di sini teman-teman. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di
tadi teman-teman, bagaimana cara kita menjumlahkan nilai rata-rata. Cuman bedanya di sini teman-teman itu harus memetakan siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Nanti jika semisal teman-teman sudah memetakan siswa laki-laki dan siswa perempuan, tinggal teman-teman kalkulasikan nilai rata-rata siswa laki-laki dengan siswa perempuan dengan berbagai mata pelajaran yang sudah tersedia teman-teman. Seperti yang sudah saya kalkulasikan tadi, yaitu nilai rata-rata siswa laki-laki dari mata pelajaran matematika yaitu 69,6, sedangkan perempuan 87,3. Begitupun dengan mata pelajaran yang lainnya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu karena kita diminta untuk membuat grafik nilai rata-rata dari siswa laki-laki dan perempuan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman blok. Tinggal di sini teman-teman blok saja. Nah, setelah teman-teman sudah memblok di sini, tinggal teman-teman pergi ke insert seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bisa teman-teman pergi ke arah grafik di sini, teman-teman. Bebas teman-teman mau mengambil grafik yang seperti apa, cuman saya akan mengambil grafik yang seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa teman-teman pergi ke sini. Setelah itu, terserah teman-teman memakai grafik yang seperti apa. Bisa teman-teman berikan juga garis dari batas ambang kelulusan seperti apa teman-teman di sini. Seperti itu. Terserah teman-teman mau ambil yang seperti ini, mau yang seperti ini, dan lain semacamnya teman-teman. Nah, di sini kan sudah dijelaskan teman-teman bahwasanya untuk nilai rata-rata di sini di dalam grafik ada matematika, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, PABP, bahasa Inggris. Nah, dan di sini juga teman-teman sudah ada keterangan warna di sini teman-teman. Nah, untuk yang warna biru di sini adalah nilai rata-rata dari siswa laki-laki, dan yang warna orange ini adalah nilai rata-rata dari siswa perempuan teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja yang